Halo, kamu lagi dengerin pengalaman membaca buku dari para teman baca yang tersebar di seluruh Indonesia di channel YouTube Resensi Buku. Kalau misalnya kamu juga tertarik nih untuk menceritakan pengalaman membacamu, tulisin aja di kolom komen atau bisa DM langsung ke Instagram di @podcastresensibuku. Selamat mendengarkan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rastiti Era dari podcast Sahabat Buku. Jadi di episode ini aku akan membahas sebuah novel berjudul Trisurya karya Liu Cixin. Novel ini berjudul asli Santi yang merupakan karya dari Liu Cixin dan pertama kali diterbitkan pada tahun 2006. Novel ini diterjemahkan oleh Ken Liu ke dalam bahasa Inggris dengan judul The Three Body Problem. Nah, untuk versi bahasa Indonesianya, novel ini diterjemahkan oleh Oni Suryaman dengan judul Trisurya. Novel ini pertama kali terbit dalam bahasa Indonesia pada September 2019 dan diterbitkan oleh penerbit KPG atau Kepustakaan Populer Gramedia. Novel ini memiliki ketebalan sekitar 472 halaman dan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian pertama dengan judul Musim Semi yang Bisu, bagian kedua dengan judul Tiga Benda, dan juga bagian ketiga dengan judul Senja Umat Manusia. Menariknya lagi, buku ini adalah novel fiksi sains yang paling populer di Tiongkok. Selanjutnya, aku akan membahas sinopsis dari novel ini, yaitu novel ini diawali dengan adanya revolusi kebudayaan di Tiongkok, dan terdapat sebuah peristiwa mengerikan yang harus dihadapi oleh seorang anak perempuan yang bernama Ye Wenjie. Dia menyaksikan kematian ayahnya, yaitu Ye Zetai, dalam revolusi kebudayaan itu. Hal ini benar-benar mengubah hidupnya, dan setelah peristiwa itu, dia lalu menjadi peneliti di sebuah tempat yang disebut sebagai Pangkalan Pantai Merah. Cerita dari novel ini lalu berlanjut kepada tokoh yang bernama Wang Miao. Dia adalah seorang peneliti, khususnya peneliti nanomaterial, dan juga seorang pencipta pisau terbang. Wang Miao sendiri nantinya akan bertemu dengan Si Qiang atau Dashi yang nantinya akan menyelidiki sebuah fenomena, yaitu fenomena bunuh diri para ilmuwan. Lalu, apa sih hubungannya ketiga tokoh ini, Ye Wenjie, Dashi, dan juga Wang Miao? Dan apa yang akan terjadi? Untuk mengetahui lebih lanjut, kamu bisa membaca kisah lengkapnya di novel Trisurya. Selanjutnya, aku akan membahas fakta-fakta menarik dari buku ini. Yang pertama adalah novel ini merupakan pemenang Hugo Awards 2015 yang juga mengantarkan penulisnya, yaitu Liu Cixin, sebagai penulis Asia pertama yang mendapatkan penghargaan ini. Yang kedua, buku ini sedang dipersiapkan untuk menjadi serial oleh kreator Game of Thrones, yaitu D.B. Weiss dan David Benioff. Dan yang terakhir, buku ini juga merupakan nominasi sebagai karya fiksi terbaik di Kurt Loveweitz Prize pada tahun 2017 dan juga Premio Ignotus. Nah, ini adalah bagian terakhir dari episode ini, yaitu aku akan menceritakan pendapat pribadi aku setelah membaca buku ini. Yang pertama, buku ini cukup berat tapi menarik banget. Bisa dibilang buku ini cukup berat karena di beberapa bagian, mungkin di banyak bagian di awal sih ya, ada teori-teori fisika yang menurutku kurang relate gitu, dan aku nggak terlalu paham itu teori-teori tentang apa. Dan selanjutnya ada juga mungkin bisa dibilang teori-teori fisikanya itu benar-benar nggak nyambung gitu sama yang aku tahu, dan mungkin karena memang aku juga tidak terlalu paham begitu, karena aku dapat fisika itu cuma waktu kelas bisa dibilang kelas SMA gitu, waktu SMA. Tapi selain itu bisa dibilang alurnya tuh cukup menegangkan dan misterius, khususnya di tengah sampai akhir cerita. Jadi mungkin waktu kamu baca di awal itu bakal sedikit membosankan, tapi kalau udah bisa ke tengah, apalagi sampai bisa menyelesaikan novel ini, aku yakin menurutmu novel ini pasti bakal menarik banget. Dan selanjutnya, mungkin menurutku buku ini bukan buku yang bisa kamu baca sekali duduk atau dibaca cepat-cepat, karena mencerna novel ini tuh seakan harus
bisa dibilang butuh waktu gitu. Dan juga selain itu, menurut aku novel ini bisa dijadikan tantangan buat kamu yang ingin membaca buku yang cukup berat, karena menurut aku buku ini cukup berat dan bukan bacaan yang ringan gitu. Jadi mungkin buku ini bisa dimasukkan ke tantangan baca kamu. Oke, jadi sekian dulu untuk review buku kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di lain kesempatan.